Orang yang tidak bersama Tuhan, ia pasti binasa. Orang yang tidak di pihak Tuhan, ia pasti binasa. Meskipun ia melayani di gereja. Kalau pelayanan-pelayanan itu dipakai untuk tujuan tertentu, bukan memuliakan Tuhan, maka ia akan binasa. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Jadi hari ini hidup kita, siapapun saudara, kalau tidak bersama Tuhan, itu melawan Tuhan loh. Kalau tidak mendukung pekerjaan Tuhan, itu melawan Tuhan. Kalau tidak hidup kudus setiap hari supaya tidak jadi sandungan, supaya jadi saksi Tuhan, itu melawan Tuhan. Apalagi orang yang mensabotase pekerjaan Tuhan. Wah, itu dikutuk Tuhan habis tuh nanti. Siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Kalau ia bersama Tuhan, kalau kita bersama Tuhan, kita pasti mengumpulkan bersama Tuhan. Mengumpulkan apa? Domba-domba untuk diselamatkan. Artinya seluruh hidup kita akan kita gunakan untuk menyelamatkan banyak jiwa dengan berbagai caranya. Dukung program ini, doakan, sebarkan link-link yang ada. Hidup tanpa cacat, tanpa celah, jangan buat salah dalam sehari-harinya. Sebarkan kebaikan, kebenaran, bahwa kita harus berusaha hidup kudus. Semuanya lakukan untuk Tuhan.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Pada hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari bawalah segenap hidup kita, segenap hati kita untuk memuji menyembah Dia. Tiada yang lain yang kami butuhkan Tuhan. Kami mau berkenan di hadapan-Mu. Di sisa umur hidup kami mau melatih diri kami seperti yang Tuhan mau. Haleluya. Haleluya Yesus. Tiada yang lebih kubutuhkan, tiada yang lebih kurindukan selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa. Amin. Seperti Yesus Putra Tunggal-Mu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Tiada yang lebih kami butuhkan. Tiada yang lebih kubutuhkan, tiada yang lebih kurindukan selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa.
Beri kami hati yang mengerti akan Engkau Tuhan. Selesai sampai sempurna. Pada akhirnya Tuhan dapati kami tetap setia menantikan Engkau Bapa. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Dengan tulus kami mau belajar menghormati Engkau. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat kemuliaan bagimu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita mau bangkit berdiri. Amin. Ingat akan nama Yesus dalam segenap hidupmu. Mari menari buat Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Dalam suka dan duka di hidup kita, kita mau ingat nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Amin. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Ingat nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Haleluya. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang indahlah. Indahlah, amin, namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang kekal. Mari bertepuk tangan dengan semangat. Bawa nama Tuhan Yesus, katakan. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Amin. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Sekali lagi katakan. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Haleluya. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Katakan. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang indah. Indahlah, haleluya, pengharapan akan dunia. Oh amin. Indahlah namanya, suka surga yang kekal. Lebih semangat lagi menari buat Tuhan. Katakan, sungguh agung nama Yesus. Sungguh agung nama Yesus. Hati kita bergema. Amin. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun. Sungguh agung nama Yesus. Sungguh agung nama Yesus. Hati kita bergema bila kita dirangkulnya. Amin. Sukacita besar, sukacita pun besar. Lambaikan tanganmu. Indahlah namanya, amin, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang besar. Katakan. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita
Tuhan, amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari teduhkan setiap gejolak jiwa kita. Ada tanya dalam hati kami, tujuan hidup kami di bumi ini Tuhan, agar kami menjadi serupa seperti anak-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Ada tanya dalam gelisah di hati, untuk apa aku ada di bumi ini? Bahwa sekejap bunga rumput pagi yang akan layu di sore hari. Malam kelam padang gersang dan tandusnya, cerita tragis kehidupan manusia. Dan satu persatu mereka yang dicinta berpulang tak kembali lagi. Tuhan, hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencana-Mu di dalam taman hidupku. Tuhan, jelikan batinku untuk mengerti hati-Mu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Bersama dengan tulus angkat hatimu. Ada tanya dalam gelisah di hati, untuk apa aku ada di bumi ini? Bahwa sekejap bunga rumput pagi yang akan layu di sore hari. Malam kelam padang gersang dan tandusnya, cerita tragis kehidupan manusia. Dan satu persatu mereka yang dicinta berpulang tak kembali. Mari angkat hatimu. Tuhan, hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencana-Mu di dalam taman hidupku. Tuhan, jelikan batinku untuk mengerti hati-Mu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Mari angkat hatimu. Tuhan, hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencana-Mu di dalam taman hidupku. Tuhan, jelikan batinku untuk mengerti hati-Mu, agar ku tunaikan semua
Shalom Bapak Ibu sekalian, umat Tuhan dimanapun berada. Setelah kita mendengarkan puji-pujian dari tim musik kita yang sangat indah, mari kita siapkan hati kita, seluruh keberadaan kita untuk mendengarkan kebenaran firman. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami rindu mau berubah menjadi seperti Tuhan Yesus. Untuk itu kami mendaftarkan diri menjadi murid Tuhan. Bapa di surga, jadikan pagi ini pagi yang penuh kebenaran, agar setiap kami benar-benar menjadi murid Tuhan Yesus dan menjadi seperti Yesus. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, jabatan guru itu adalah jabatan yang sangat mulia karena mengajar para muridnya. Mengajar bukan hanya memenuhi pikiran sebagai ilmu, tapi ketika seorang guru mengajar muridnya, maka jiwa guru itu pun bisa dirasakan oleh sang murid. Maka spirit sang guru masuk ke dalam spirit murid itu. Itulah sebabnya murid yang benar akan menjadi seperti gurunya. Guru yang mengajarkan pengetahuan, hikmat, dan spirit yang ditularkan lewat ajaran-ajaran itu. Itulah seorang murid dalam jangka panjang akan menjadi seperti gurunya. In the long term, semua murid akan menjadi seperti gurunya atau minimal mirip gurunya. Makanya jangan pernah berguru dengan guru yang sembarangan. Nanti kau jadi sembarangan seperti gurumu. Ya. Nanti kamu seperti dia. Lambat atau cepat seorang murid akan menjadi seperti gurunya. Ya. Jadi kita bisa melihat kualitas seorang guru dari para muridnya. Murid-murid yang setia tentunya, murid yang memberontak berkhianat itu bukan contoh, tidak menunjukkan kualitas gurunya. Murid yang setia pada gurunya, itu terlihat kualitas gurunya. Sebab ada jejak-jejak kemiripan pada murid itu. Ya, oleh sebab itu kita harus berhati-hati mencari seorang guru. Sebab bukan hanya pengetahuannya saja, kalau pengetahuan bisa ditransfer. Tapi kalau spirit, kalau gurunya salah, tertransfer menjadi salah. Seorang guru yang sombong, kalau mengajar muridnya, nanti muridnya jadi sombong. Seorang guru yang tidak punya etika, muridnya pasti tidak punya etika. Perhatikan itu baik-baik. Jadi kalau kita melihat seseorang tidak punya etika, siapa ini gurunya? Pasti gurunya nggak mengajar dengan benar. Atau murid ini tidak taat sama gurunya. Kalau murid ini taat, pasti gurunya atau ajarannya nggak benar nih. Spirit yang ditransfer kepada murid pasti salah itu. Kalau muridnya tidak benar. Kecuali muridnya tidak taat sama gurunya ya, itu perkecualian. Ini kita bicara murid yang taat terhadap gurunya. Mari kita baca Lukas 6 ayat 39 sampai 40. Lukas pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-39 sampai 40. Saya bacakan ya. Yesus mengatakan pada suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Makanya kalau cari guru jangan yang buta rohaninya. Kalau cari guru jangan yang omongannya sembarangan. Yang sukanya cari ribut di internet. Yang buat hoax.
yang hanya mengandalkan buku teologi, tidak punya pengalaman bergaul dengan Allah, yang tidak punya sikap hati yang benar, hobinya menyerang sesama dan memfitnah. Belum tahu apa yang diserangnya itu sudah ngawur, hanya dari pendengaran berita orang lain, tidak memeriksa sendiri faktanya. Jangan punya guru seperti itu, nanti kau seperti dia. Umur atau usia tua bukan jaminan. Ada orang yang makin tua makin gak benar, makin tidak sopan. Gelar yang berderet juga bukan jaminan. Ada banyak orang bergelar, tapi tidak menyenangkan Tuhan. Dahulu Tuhan Yesus berhadapan dengan orang Farisi, ahli Taurat. Itu kalau zaman sekarang doktor teologi itu. Tapi mereka tidak menyenangkan Tuhan. Mereka menolak Tuhan. Mereka membuat teologi sendiri, ngarang-ngarang sendiri. Mereka mengira dengan belajar kitab suci, mengetahui teologi, maka ia dapat hidup kekal. Padahal kitab suci teologi bercerita tentang Sang Mesias Tuhan Yesus. Tapi mereka nggak mau hidup seperti Tuhan Yesus. Banyak orang menjadi murid para teolog, bukan murid Tuhan Yesus. Terlihat dari caranya bicara, caranya hidup. Bisa dicium bau sikap hatinya itu. Terlihat dari gaya body language-nya, dari matanya. Dari caranya ia memandang sesama. Ingat, seseorang itu seperti gurunya. Ayat 40. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Yang pertama, kita perlu cari guru yang benar. Maha guru kita Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus taat belajar sampai tamat. Supaya kita menjadi seperti sang guru. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengerti dengan benar hal ini. Ditulis dalam Filipi 2 ayat 5. Dalam hidupmu bersama kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus. Itulah murid yang benar. Murid Tuhan Yesus. Ya. Ada istilah like father, like son. Like guru, like disciple. Murid itu seperti gurunya. Hati-hati, ada banyak guru-guru palsu di luaran sana. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membaca dalam 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22. Nanti dibaca ya. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22. Ciri-ciri guru palsu itu di ayat 3 misalnya. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Kalau guru hanya menguntungkan dirinya sendiri, misalnya mengajarkan persepuluhan, tapi persepuluhannya semua dikantongin sendiri. Padahal persepuluhan itu menurut Alkitab untuk di rumah Tuhan sebagai perbendaharaan. Untuk menolong janda miskin, tamu asing yang kemalaman yang tidak punya bekal, dan orang-orang yang membutuhkan. Itu guru-guru palsu itu kalau mengajarkan persepuluhan untuk cari untung. Tidak untuk kemuliaan Tuhan. Itu guru palsu, jangan ikut dia. Ayat 20 dan 21. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya. Jadi yang dimaksud ini adalah ada orang-orang yang
sudah mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sudah lepas dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ayat 21, karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran, daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Ini orang-orang yang belajar teologi, termasuk mengerti kebenaran, tapi rupanya dia berbalik lagi ke cara-cara hidup orang dunia. Mengenal kebenaran harusnya mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Fokusnya adalah Alkitab, firman Tuhan, bukan buku teologi. Bukan hasil sinode, bukan pengakuan iman yang dibuat oleh manusia. Fokusnya adalah Alkitab. Ada amin ya Bapak Ibu sekalian ya. Hati-hati, guru-guru palsu itu bergelar teologi. Seperti zamannya orang Farisi. Seorang jubahnya hamba Tuhan, dalamnya belum tentu. Dari buahnya kita akan tahu apa yang diajarkannya. Satu, apa yang diajarkannya. Apakah Alkitab atau bukan? Apakah Alkitab digantikan buku atau bukan? Kedua, apa hasilnya? Perhatikan bagaimana caranya bicara. Punya etika atau tidak. Perhatikan apakah ia melanggar undang-undang ITE di internet. Perhatikan apakah ia memandang remeh orang lain dengan sombongnya. Perhatikan itu, buahnya jelas. Ibarat orang sakit COVID, itu gejalanya jelas, sesak. Ibarat orang sesat, itu jelas pikirannya ngawur. Kalau etikanya salah, berarti apa yang ada dalam pikiran dan hatinya salah. Sebab etika Kristen dibangun dari seluruh Alkitab yang Alkitabiah. Itu tandanya seseorang salah mengerti soal Tuhan. Ia tidak mengenal Allah itu siapa, makanya ia berani melanggar etika di internet. Nanti kalau ditanya jaga sikap hati bro, itu urusanku sendiri dengan Tuhan. Dengan sombongnya bilang begitu. Itulah orang yang tidak berhikmat, ditegur baik-baik, tidak mau berubah. Seorang murid akan menundukkan diri kepada gurunya. Dan ia akan berusaha menamatkan diri seluruh pendidikan yang ada. Itu ciri murid yang baik. Ya. Makanya jangan jadi guru kalau tidak mampu jadi guru. Alkitab berkata, Yakobus 3 ayat 1. Saya ingatkan sekarang, yang suka khotbah, suka ngajar itu. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Tentu saja, guru kan mengajar, kalau ajarannya salah, akibatnya murid-murid banyak yang salah. Jangan jadi guru kau. Kalau murid-muridmu jadi sombong, jadi tidak punya etika. Periksa hati, hatimu sakit hati gak? Banyak kepahitan gak itu? Ayo bertobat sebelum mati. Umur manusia itu pendek. Sebelum mati ayo bertobat. Demikian juga sebagai murid. Makanya sebagai murid carilah guru yang benar. Yang dasarnya Alkitab, bukan hanya buku-buku teologi, bukan hanya para teolog. Nanti kamu jadi picik, nanti kamu spiritnya seperti gurumu itu yang tidak punya etika itu. Cari guru yang baik. Ya. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Alkitab sudah mencatat dari dulu hal ini. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya.
untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Banyak orang menulis buku itu seperti dongeng, tidak ada di Alkitab. Tuhan menginginkan tidak seorang pun binasa, kata Alkitab. Buku-buku ngarang, Tuhan menentukan si A itu binasa. Itu dongeng itu, tidak sesuai Alkitab. Di mana Alkitab mengatakan Tuhan memilih sebagian selamat, sebagian tidak? Tidak ada. Itu karangan para teolog, dongeng. Itu isapan jempol namanya. Coba belajar, ngerti eksegesis enggak? Eksegesis itu mengambil pengertian Alkitab apa adanya. Jangan ngarang-ngarang. Banyak orang termakan oleh teologi itu. Tuhan jelas dalam ayatnya berkata, aku tidak menginginkan seorang pun binasa. Oleh sebab itu kamu harus sadar dan bertobat. Itu keinginan Tuhan. Nah, kok mengarang-arang konsep takdir, konsep predestinasi. Ngawur itu. Tunjukkan ayatnya, gak ada. Itu karangan semua. Semua ayat dipilih-pilih, dipas-pasin. Akibatnya fatal. Orang tidak berusaha untuk hidup kudus. Sudah selamat, semua ditentukan Tuhan. Mati kau dikunci di situ. Ya, hati-hati. Jangan jadi guru kalau nggak bisa jadi guru. Seorang murid jangan cari guru yang salah. Ya, nanti kamu ikutan salah. Oke, kebenaran itu pragmatis. Siapa saja bisa mengutip ayat tadi itu. Guru palsu juga bisa pakai ayat itu. Lalu bagaimana dong? Sulit dong membedakannya. Enggak. Dari buahnya kau akan tahu. Dia guru palsu atau bukan. Bisa dibedakan. Kalau dia membanggakan buku teologi, nah itu dia. Bukan membanggakan Alkitab. Kalau dia ngomongannya sombong, tidak punya etika, nah itu dia orangnya. Guru palsu itu. Percaya kata orang. Tapi tidak mengecek faktanya. Akibatnya yang diomongin itu fitnah, ya. Perhatikan spiritnya, sikap hatinya. Bisa dilihat, dirasakan dari caranya bicara, dari caranya mengajar dan sebagainya. Ya. Berbahagialah orang-orang yang gurunya adalah Tuhan Yesus. Sebagai murid Tuhan, kita harus belajar kepada Tuhan Yesus. Sampai tamat semuanya artinya. Kebenaran itu harus dipelajari semuanya, bukan sebagian. Jika engkau tetap di dalam firman-Ku, kata Tuhan Yesus, engkau benar-benar adalah murid-Ku. Orang yang menjadi murid Tuhan tetap di dalam firman Tuhan. Dimanapun, kapanpun, dalam segala perkara. Itu maksudnya. Dan kalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu akan mengerti kebenaran. Dan kalau kamu mengerti kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Banyak orang tidak merdeka, pikirannya picik, terkungkung, merasa benar sendiri. Padahal salah. Nggak merdeka, terikat oleh teologinya, oleh premis-premis yang salah. Karena tidak tetap di dalam firman. Dia berangkat dari firman keluar. Perhatikan presentasinya dan sebagainya. Mulainya bukan dari firman, mulainya dari rumusan-rumusan yang dia buat. Nah, baru firman diambil mencocok-cocokkan. Ya. Jangan punya guru seperti itu. Guru kita Tuhan Yesus langsung. Jadilah muridku. Belajarlah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Kalau kita menjadi seperti Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus, kita harus mendengarkan seluruh perintah Tuhan Yesus. Seorang murid akan mengasihi gurunya. Dan Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi aku, kamu akan melakukan seluruh perintahku. Yohanes 20 ayat 21. Ayatnya yang ke-21.
Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kamu di situ siapa? Murid Tuhan zaman itu. Kalau hari ini kita mau jadi murid Tuhan, sama kita diutusnya. Itu artinya. Jadi kita akan menjadi seperti Yesus dalam jangka waktu yang sangat panjang. In the long term. Sebelum kita menutup mata, kita harus sudah seperti Yesus. Kalau memang kita berguru kepada Tuhan Yesus. Ya. Kita harus mengatakan ke Bapa, kita mau seperti Yesus. Sebab hanya Tuhan Yesuslah anak kesukaan Bapa. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kita harus melihat yang sulung Tuhan Yesus. Kita dikaruniai sulung Roh. Supaya kita menjadi seperti yang sulung. Keinginan kita harus kita sampaikan kepada Bapa. Aku mau seperti anakmu yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Begitu ya Bapak Ibu, katakan kepada Bapa. Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baca dulu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini Tuhan loh yang berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tugas kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Tapi kita pun harus jadi murid yang benar, murid yang taat dan tamat pelajarannya. Cirinya menjadi seperti Yesus. Kalau buah hidup kita belum seperti Yesus, kalau ada seorang guru ngajar atau khotbah tidak seperti Yesus hidupnya, jangan didengarkan. Itu guru palsu. Kalau seorang guru belum sempurna, itu benar. Tapi ia harus mengusahakan diri seperti Yesus. Ada amin ya. Jangan tertipu oleh guru palsu. Ayat ini, Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini, ada beberapa poin yang sangat penting Bapak Ibu. Yang pertama, pergilah. Pergilah itu artinya kemanapun kita pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Kita harus membagi kebenaran supaya semua orang mengenal siapa Tuhan Yesus.
dan mau menjadi muridnya. Sebab orang yang tidak menjadi murid Tuhan Yesus binasa. Kalau ia menjadi murid yang lain, ia menjadi seperti yang lain itu hidupnya. Tapi kalau ia menjadi murid Yesus, ia akan menjadi seperti Yesus. Baptislah mereka. Maksudnya mereka harus punya komitmen. Baptis adalah lambang kita mati masuk ke dalam air. Manusia lama kita harus mati, keluar dari air, hidup lagi, bangkit manusia baru kita. Itu artinya ajarlah mereka. Jangan cuma dibaptis, harus diajar kebenaran. Jangan cuma diajak nyanyi, harus diajar kebenaran. Jangan cuma diajar memberi persembahan, harus diajar kebenaran. Tanpa pengajaran, seseorang tidak akan bisa menjadi murid. Silakan diperiksa. Di gerejamu kau diajar apa? Kalau tidak diajar sebagai murid Tuhan, karakternya ditekankan, hidup kudus, maka tinggalkan gereja itu. Itu bukan gereja namanya. Ngumpul rame-rame, tapi yang diajarkan bukan firman kebenaran. Gak ada pengajarannya. Yang diajarkan berkat fisik terus dari dulu. Persembahan terus, ngumpulin duit. Tapi tidak pernah menolong orang lain. Seorang murid itu dalam teks asli Alkitab dipakai kata matetes. Matetes. Artinya papil, disciple, learner, pembelajar, student, murid. Belajar apa? Bukan cuma to know, bukan cuma mengetahui. Tapi to do, belajar mengerjakannya. Bahkan akhirnya menjadi to be, berubah. Itulah tujuan menjadi murid. Berubah kodrat kita menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti Sang Maha Guru. Banyak manusia sudah menjadi bebal. Makanya Tuhan berkata dalam Matius 18 ayat 3. Coba ya, Matius 18 ayat 3. Ayat 2 dulu. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus memanggil seorang anak kecil dan taruh di tengah-tengah mereka. Kenapa di tengah-tengah? Supaya mereka memperhatikan. Lalu Yesus berkata begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Banyak orang salah mengerti, seperti anak kecil itu kelakuannya seperti anak kecil. Bukan, kelakuan harus seperti orang dewasa, tapi belajar seperti anak kecil. Amin. Jadilah murid, jangan sok tahu. Gelarmu tidak ada artinya kalau salah. Anak kecil dipakai kata paidion. Dalam konteks ini artinya adalah seseorang yang mudah diajar, yang mau belajar. Seperti seorang anak kecil, diajar apa saja dia mau belajar. Mengapa demikian? Agar dewasa dalam pemikiran. 1 Korintus 14 ayat 20. 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Gak pinter berbuat jahat. Tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam belajar. Mudah diajar, mudah dididik. Itu maksudnya. Baru bisa jadi murid. Murid itu seperti seorang anak kecil. Belajar sampai mati.
mudah diajar, paidion. Jangan merasa sudah pintar. Kualifikasi menjadi murid Yesus. Itu ada banyak, kita bisa baca satu persatu di Alkitab, contohnya banyak. Contohnya ya Lukas 14, ayatnya yang ke-26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kualifikasi seorang murid. Ini kalau baca Alkitab hati-hati loh ya. Orang pakai pikiran hari ini disuruh membenci ya. Enggak pernah Tuhan suruh membenci siapapun. Bahkan ajaran Tuhan, kasihlah musuhmu. Jadi ini artinya apa? Ini gaya bahasa. Majas bagaimana mengkomunikasikan saking cintanya kepada Tuhan. Sampai seolah-olah membenci ayah ibunya dan seterusnya. Ini ayat ini mudah disalahgunakan oleh orang yang tidak suka Injil. Tuh Injil salah, disuruh membenci bapaknya, ibunya, istrinya gitu. Kamu tidak mengerti majas yang dipakai oleh Tuhan Yesus ini. Gaya bahasa. Kita harus mengasihi Tuhan melebihi semuanya, termasuk diri sendiri. Itulah sang murid yang benar. Banyak murid berkhianat, seperti Yudas mengkhianati gurunya. Ya. Dan lain sebagainya. Dari buahnya kita akan tahu apakah murid ini murid yang baik atau tidak. Kalau murid yang baik akan seperti gurunya. Kalau murid yang tidak baik, tidak seperti gurunya. Bahkan ia berguru kepada guru palsu. Ya, hati-hati. Jadi tidak sulit dan tidak mudah juga untuk dikenali. Dari buahnya kita akan tahu. Coba kita baca Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayatnya yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, kata Tuhan Yesus. Ya, sulit loh jadi murid itu. Barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, ia tak dapat jadi muridku. Kita tidak boleh memiliki diri sendiri. Aku begini Pak, gak bisa berubah. Gak bisa jadi murid. Kalau mau jadi murid, lepaskan semua milik kita, premis-premis kita. Belajarlah kembali kepada Tuhan Yesus. Nanti kamu akan mengerti maksud Tuhan apa. Sangat sulit menjadi murid. Itulah sebabnya Tuhan memperingatkan dalam Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Mau jadi murid Tuhan, sudah siap maksudnya begitu. Kalau jadi murid lepaskan segala milikmu. Kalau mau belajar Alkitab lepaskan itu pikiran-pikiranmu itu. Belajar, baca lagi Alkitab dari nol. Nanti kau akan mengerti. Nanti Roh Kudus akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Nanti kamu akan heran bahwa yang kamu yakini itu salah. Ya, baca Alkitab lagi. Perlahan-lahan. Nanti kamu akan mengerti. Yang jelas murid Tuhan itu bukan belajar supaya kaya raya, supaya sembuh dari penyakit-penyakit fisik. Bukan. Supaya mengalami mujizat, karunia-karunia, bukan. Supaya dapat jodoh, bukan. Bukan tentang hal-hal yang fana, tapi tentang hal-hal yang kekal. Ingat baik-baik. Mujizat terbesar adalah ketika manusia sembuh dari kesesatannya. Itulah mujizat yang terbesar. Kalau cuma sembuh dari sakit fisik, itu bukan yang terbesar. Itu kecil. Tapi hal yang terbesar adalah keselamatan jiwa. Kalau seseorang tidak menjadi murid Kristus, pasti ia menjadi murid yang lain. Pasti.
dan pasti ia binasa karena tidak menjadi seperti Kristus. Seorang murid akan menjadi seperti gurunya ketika ia tamat dari pelajaran itu. Itulah sebabnya kalau kita disebut Kristen, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mengaku Kristen, mengaku orang beriman, orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lihat hidup kita, apakah kita sudah seperti Yesus atau belum. Ya, mari kita mengevaluasi diri, apakah kita sudah seperti Yesus atau belum. Sebab tandanya bahwa kita murid Kristus itu adalah seperti Kristus. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu. Ciri murid yang benar selalu menyukakan hati Bapa di surga. Jika kita menjadi seperti Yesus, maka kita menjadi anak kesukaan Bapa. Jika kita panggil Dia Bapa, jadilah anak kesukaan Bapa. Amin. Saya percaya kebenaran ini sangat pragmatis, sangat berdampak bagi orang yang mengasihi Tuhan. Demikian Bapak Ibu sekalian, umat Tuhan dimanapun berada, mari kita belajar menjadi murid Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Bapa di surga, terima kasih kalau kami boleh memanggil-Mu Bapa. Ampuni segala ketidaktepatan kami selama ini. Terima kasih Bapa. Secara khusus hamba ingin berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Engkau berkati agar menjadi sumber referensi bagi kebenaran yang alkitabiah. Sehingga banyak orang diberkati dan diselamatkan. Bapa, hamba juga berdoa untuk semua pihak yang mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau berkati mereka. Engkau berkati dengan kesehatan, umur panjang untuk belajar terus. Juga seluruh umat Tuhan, siapapun yang mendengarkan khotbah ini, firman ini, Engkau berkati agar sehat dan umur panjang. Agar kami semua boleh semakin hari semakin seperti Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin.